Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahi wabarakatuh. rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Matahari Allahumma maksudnya tinggalkan alimna itu ma olahraga dulu. yanfa'una wanfa'na bima tu'allimuna. Subhanaka innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Baik, Bapak Ibu semua, Alhamdulillah di pagi yang cerah ini kita bisa kembali bertemu di ruang Zoom untuk melanjutkan rutinitas mentadaburi ayat-ayat Al-Quran sedikit demi sedikit. Pada pertemuan lalu ada pembahasan yang menarik ya, eh, itu diungkapkan oleh Pak Junaidi. Kalau kita perhatikan ayat-ayat sebelumnya yang kita bahas, itu para nabi itu berdakwah kepada objek yang berbeda-beda. Misalnya Nabi Syuaib itu berdakwahnya kepada para pedagang atau para pengusaha. Maka pembicaraannya pun tentang menyempurnakan timbangan, takaran, jangan rugi begitu. Sedangkan Nabi siapa? Nabi Lut ya berdakwah kepada orang yang melakukan penyimpangan. Nah, masing-masingnya punya ranah dakwah yang berbeda-beda. Nah, sekarang Nabi Musa itu berdakwah kepada penguasa, yaitu Firaun ya. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Yang di ayat lalu kita sudah bahas sampai ayat 104 ya. Ya, Ustaz. Nah, Sekarang 103. 105. Bahwa Nabi Musa diutus kepada seorang penguasa yang digelari dengan Firaun. Firaun Ramses ya. Namanya sendiri Kobus ya. Eh, Nah, sekarang kita lanjut langsung ya. Bagaimana cerita berikutnya? Ya, Ustaz. Bisa mulai, Ustaz? Oke, saya buka tampilkan dulu. Bu Sri ya? Ya, betul. Ya, yuk. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Hakikun ala alla aqula ala Allahi illal haqq. Qad ji'tukum bibayyinatin mir rabbikum fa arsil ma'iya bani Israil. Hakikun, aku wajib ala akul. Bagiku untuk mengatakan Allah tentang Allah ilal haq, kecuali yang sebenarnya. Qad ji'tukum, sungguh aku datang kepadamu bibayyinati, dengan bukti yang nyata. Min rabbikum fa'arsil, dari Tuhanmu, maka lepaskanlah ma'iya Bani Israel. Biar Bani Israel pergi bersamaku. Nah, baik, syukron Bu Sri. Nah, Ya, sekarang kita melanjutkan pembukaan yang sudah dimulai di ayat 104, 105 kemarin ya. 104, 105 kemarin, 103, 104 kemarin dibuka bahwa kami mengutus setelah mereka, maksudnya setelah Nabi Syuaib, setelah Nabi Lut, Nabi
Nabi Soleh, Nabi Hud, dan Nabi Nuh. Nuh, Hud, Soleh, Syuaib. Nah, sekarang Nabi Musa diutus dengan tanda-tanda atau bukti-bukti dari kami kepada Firaun beserta para pemukanya. Lalu mereka, Firaun dan pemukanya itu berbuat zolim, maka kata Allah, perhatikan bagaimana akibat dari perbuatan mereka. Terus Nabi Musa mengatakan, aku ini Rasul dari Tuhan penguasa alam semesta. Terus Nabi Musa juga mengatakan kepada Firaun beserta bala tentara atau pasukannya, kata Nabi Musa, hakikun. Hakikun itu dari kata hak. Hak atas. Kalau hak atas, nah ini ada sedikit kalimat ya Bapak Ibu. Kalau hak atas berarti itu kewajiban artinya. Kalau hak pakai li atau la untuk, itu hak dalam bahasa kita. Nah, kalau hakikun pakai ala atas berarti artinya kewajiban atas. Artinya sebuah kewajiban ya untuk aku tidak mengatakan atas nama Allah kecuali yang benar-benar saja hak itu benar. Nah, jadi Nabi Musa menyampaikan kepada Firaun bahwa dia punya kewajiban untuk tidak mengatakan apapun Sama Allah. atas nama Allah kecuali menyampaikan yang benar saja. Nah, apa itu yang benar? Yaitu qad ji'tukum bibayyinatin. Kata Nabi Musa, sungguh aku telah datang kepada kalian. Kaliannya siapa? Firaun dan para pemuka mereka. Bibayyinatin. Dengan suatu bukti nyata. Nah, bibayyinatin. Suatu bukti nyata. Bukti nyata itu kalau dalam bahasa kita artinya mukjizat. Ya, sering diartikan mukjizat. Dulu-dulu istilah mukjizat itu belum populer ya. Tidak disebut mukjizat, tapi bayyinah atau ayat. Ya. Dengan bukti min dari Tuhan kalian. Maksudnya Tuhan yang menciptakan kalian, Allah Subhanahu wa taala. Fa'arsil, lalu kata Nabi Musa, maka lepaskanlah bersamaku Bani Israel. Jadi ceritanya Bani Israel ini Bapak Ibu, di masa Nabi Musa, mereka diperbudak oleh Firaun. Kerajaan Firaun ini memperbudak Bani Israel. Bani Israel itu kan dari keturunan anak-anak Nabi Ishak, saudara-saudaranya Nabi Yusuf tadinya. Yang kampung asli mereka itu di Al-Quds sekarang, Baitul Muqaddas di Al-Quds. Itu kampung asli mereka. Lalu ketika di masa Nabi Yusuf jadi penguasa di Mesir. Nah, di saat Nabi Yusuf berkuasa di Mesir itu yang rajanya itu bukan raja Firaun, bukan kefiraunan, tapi dari dinasti yang lain begitu, dari ya dari kekuasaan yang lain, bukan Firaun, bukan kekuasaan Firaun Mesir ketika itu. Jadi orang-orang Bani Israel itu adalah dari keturunan saudara-saudara Nabi Yusuf, keturunan Nabi Ishak. Mereka tinggal di Mesir di masa Nabi Yusuf. Lalu mereka beranak pinak di situ, jumlah mereka banyak. Kemudian Mesir itu kembali ditaklukkan oleh kefiraunan. Lalu orang-orang Bani Israel diperbudak di Mesir itu. Nah, Nabi Musa aslinya adalah keturunan Bani Israel. Hanya saja dia kan dirawat oleh Firaun, oleh istrinya Firaun. Nah, Nabi Musa diperintahkan untuk menyelamatkan Bani Israel yang diperbudak oleh Firaun itu. Tidak hanya sekedar diperbudak Bani Israel di Mesir. Di samping mereka diperbudak, mereka juga dibunuh anak-anak mereka. Anak-anak mereka yang masih kecil, lahir yang laki-laki dibunuh.
Jadi penderitaan Bani Israel ini atau orang-orang Yahudi ini sudah sangat menderita di Mesir itu. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Musa untuk menyelamatkan Bani Israel itu. Nah, Nabi Musa menyampaikan kepada Firaun, Fa'arsil ma'iya Bani Israel. Lepaskanlah bersamaku Bani Israel. Itu permintaan Nabi Musa kepada Firaun setelah beliau mendakwahi Firaun. Oke. Lalu apa jawaban Firaun? Kita lanjut. Ya. Qala in kunta ji'ta bi ayatin fa'ti biha in kunta minas shodiqin. Ya. Qala Fir'aun menjawab, in kunta ji'ta bi ayah. Jika benar engkau membawa sesuatu bukti, Ya. fa'ti biha, maka tunjukkanlah in kunta minas shodiqin. Kalau kamu termasuk orang-orang yang benar. Oke. Ustaz. Nah, setelah Nabi Musa menyampaikan bahwa beliau adalah Rasul yang membawa bukti nyata dari Allah, dari Tuhan, pencipta alam semesta, Firaun kemudian menanggapi. Nah, jadi sejahat-jahatnya Firaun itu dia masih mau komunikasi ya Bapak Ibu. Sejahat-jahatnya Firaun dia masih mau berkomunikasi, menerima Nabi Musa dan menjawab ucapannya Nabi Musa. Oke. Jadi itu salah satu kunci dari keberhasilan Firaun menjadi seorang raja, seorang penguasa. Apa salah satu kunci keberhasilannya? Yaitu beliau, jangan dibilauin lah, beliau itu terlalu mulia untuk Firaun ya. Firaun itu eh, manajerialnya hebat dan dia komunikasi dengan orang. Kata Firaun, "In kunta, jika ada kamu," siapa kamunya? Musa, Nabi Musa, "jika kamu ada wahai Nabi Musa, jita, kamu datang biayatin dengan suatu bukti nyata atau suatu tanda yang menunjukkan bahwa kamu itu benar sebagai rasul dari Tuhan pencipta alam, Fakti," kata Firaun. Fakti biha, maka datangkanlah biha dengan bukti tersebut. Ayo tunjukkan bukti tersebut jika kamu datang dengan membawa bukti kebenaran, kata Firaun. Artinya Firaun tertantang ini. Oke. Itu kata Firaun. Jika kamu minas sodikin, jika kamu adalah termasuk orang-orang yang benar. Kalau memang kamu orang yang benar, orang yang jujur, orang yang tidak bohong, kata kamu tadi kamu datang membawa bukti kebenaran, tunjukkan. Nah, itu permintaan Firaun. Lalu apa yang dilakukan oleh Nabi Musa? Nah, ini ayat berikutnya 107. Silakan. Fa'alqa asahu fa'idha hiya thu'banum mubin. Fa'alqa, lalu Musa melemparkan asahu, tongkatnya, fa'idha hiya, tiba-tiba tongkat itu thu'banum mubin, menjadi ular besar yang sebenarnya. Oke. Nah, Nabi Musa ini Bapak Ibu ketika ditantang oleh Firaun, apa bukti nyata bahwa kamu adalah sosok Rasul yang membawa kebenaran? Tunjukkan bukti tersebut. Nabi Musa sebenarnya tidak punya apa ya, bingung atau tidak tahu sebenarnya apa yang harus beliau lakukan. Beliau itu tidak mengandalkan tongkatnya, Bapak Ibu ya. Ini satu kisah sebelum ini tidak diceritakan di ayat ini. Sebelum Nabi Musa menerima wahyu itu, Bapak Ibu, beliau ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Apa yang ada di tanganmu wahai Musa?" Lalu Nabi Musa menjawab, "Ini adalah tongkatku. Tongkat ini," nah, dijawab dengan berlebihan oleh Nabi Musa, "aku gunakan untuk menjatuhkan daun-daun supaya dimakan oleh kambing-kambingku.
Tongkat ini tempatku bersandar, tongkat ini begini, tongkat ini begitu, kata Nabi Musa. Padahal Allah cuma nanya, apa yang ada di tanganmu? Terus Nabi Musa seakan-akan bangga dengan tongkatnya itu, bahwa tongkatnya ini memberikan banyak manfaat, sehingga Nabi Musa menyampaikan tongkat ini begini, begitu. Lalu kata Allah, coba jatuhkan tongkatmu itu. Dijatuhkan tongkatnya itu, kemudian tongkatnya menjadi ular, dan mendekati Nabi Musa. Nabi Musa ketakutan, lalu beliau kabur, lari. Ularnya itu mengejar beliau. Lalu kata Allah, jangan takut wahai Musa. Ya, ambil tongkat itu. Ya, tongkat yang tadi dibangga-banggakan oleh Nabi Musa, ternyata sekarang menakutkan, menjadi ular, membuat beliau ketakutan dan lari. Sama Allah kayak diledekin begitu ya, seakan-akan diledekin. Ini tongkat yang kamu bangga-banggakan tadi, kamu anggap kamu butuh dengan tongkat itu. Tongkat itu kamu jadikan sebagai alat untuk bersandar, alat untuk berjalan, alat untuk menjatuhkan daun-daun untuk makan makanan kambing. Lalu sekarang justru mengejar-ngejar, beliau ketakutan. Tapi karena Allah perintahkan untuk ambil tongkat itu, kamu tidak akan apa-apa. Diambil ular itu, kembali menjadi tongkat. Nah, ini ada pelajaran penting Bapak Ibu. Ya. Bahwa kadang-kadang sesuatu yang kita anggap sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk kita, sesuatu yang kita andalkan banget gitu. Itu karena kita menjadi lupa bahwa yang kita andalkan itu harusnya bukan itu, bukan benda itu. Benda itu bisa aja berubah menjadi ular yang menakutkan begitu. Harusnya yang dijadikan sandaran itu Allah Subhanahu wa taala, bukan malah seakan-akan bergantung kepada tongkat. Kemudian tongkat itu justru berubah menjadi sesuatu yang menakutkan. Nah, ketika menghadapi Firaun di ayat ini, Nabi Musa pun sebenarnya tidak ujuk-ujuk melempar tongkatnya. Tetapi Nabi Musa dalam hatinya memohon kepada Allah, tunjukkan ya Allah apa yang harus kulakukan. Maka Allah memberikan ilham kepada Nabi Musa untuk jatuhkan tongkatmu. Nah, jadi ada perintah dari Allah atau ilham dari Allah kepada Nabi Musa untuk menjatuhkan tongkatnya. Barulah setelah dapat ilham itu, Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya. Fa'alqo. Nah, baru di ayat ini fa'alqo. Lalu Nabi Musa menjatuhkan asohu, tongkat beliau. Dilemparlah tongkat beliau. Fa'idha, lalu tiba-tiba, iza itu tiba-tiba di sini ya. Iza, tiba-tiba. Menjadi ular. Ya, namanya Bapak Ibu, iza tiba-tiba, artinya tiba-tiba ini namanya iza fujaiyah. Bahasa Arabnya iza fujaiyah. Fujaiyah. Artinya tiba-tiba. Iza dengan makna tiba-tiba. Iza fujaiyah. Oke. Lalu tiba-tiba tongkat yang dilempar itu hia su'ban, ular besar. Mubin yang terlihat nyata. Wih, jadi ular tongkatnya dan ularnya gede. Terus apa lagi? Wanaza, lanjut. Lanjut. Ya. Wanaja'a yadahu fa'idha hiya ulid linnadirin. Wanaja'a, dan dia mengeluarkan yadahu, tangannya, fa'idha, tiba-tiba tangannya itu baidau linnadirin, menjadi putih bercahaya bagi orang-orang yang melihatnya. Lanjut satu lagi, Bu, satu lagi. Ya. Qolal mala'u min qaumi fir'auna inna hadza lasahirun alim. Qolal mala'u min qaumi, pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, inna hadza, sungguh orang ini lasahirun alim, benar-benar
penyihir yang pandai. Oke, baik. Nah, setelah Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya yang kemudian menjadi ular, beliau pun naza'a yadahu. Beliau mengeluarkan, naza'a itu arti dasarnya mencopot ya. Mencopot tangannya, bukan mencopot tangannya sebenarnya. Mencopot atau mengeluarkan tangannya dari dalam saku beliau, dalam saku baju beliau. Eh, Jadi beliau keluarkan tangan beliau dari dalam baju beliau. Faiza, iza fujaiyah lagi, maka tiba-tiba tangan itu, tangan itu, baydau, berwarna putih, bercahaya putih, putih bercahaya. Cahayanya mengalahkan sinar matahari. Baydau lin nazirin, bagi orang-orang yang melihat. Cahayanya terang banget. Terus melihat dua keajaiban luar biasa ini, apa respons dari orang-orang yang ada di situ? Qalal mala'u, berkatalah para pemuka, min qaumi Firaun, dari kaumnya Firaun. Para pemuka itu bilang, inna hadza, sesungguhnya orang ini, maksudnya Nabi Musa, adalah sungguh tukang sihir yang alim. Apa alim Bapak Ibu? Pandai. Nah, alim itu ya kalau dalam bahasa Indonesia kalau dibilang ini orangnya alim banget gitu. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia alim banget itu kesannya adalah orang soleh. Padahal alim itu dari Berilmu kata, ya? Hah? Berilmu yang alim Ya, itu. alim itu akar katanya ilmu. Artinya alim itu orang sangat berilmu. Kalau orang berilmu saja, Bu Ratna, itu bahasa Arabnya alim. Itu sekedar orang Oh, berilmu, orang berilmu. Tapi kalau alim artinya sangat berilmu, gitu. Karena alim itu namanya mubalaghah isim fa'il. jadi Kalau orang. alim saja tanpa pakai ya ini itu isim fa'il biasa. Kalau isim fa'il biasa artinya kata sifat biasa, orang berilmu. Kalau Jadi alim, ulama. nah, kalau alim orang yang sangat berilmu, jamaknya Alim. ulama. Ulama. Kata jamaknya ulama. Kalau alim jamaknya alimun, alimin. Kalau alim jamaknya ulama. Nah, begitu. Oke. Mau Nah, tanya Ustadz, boleh? ya, boleh Pak. Apa ini sudah bahasan sudah selesai Ustadz? Saya cuma mau Cerita-cerita menyampaikan satu hal penggalangan. aja. Oke, saya mau Kenapa? nanya Ustadz. Terus aja dulu, tanya dulu Pak. Ya. Hmm. Ini pada ayat 106 Ya, ada kata fa'ti biha, ya, maka tunjukkanlah mm-mm, dia kepadaku gitu ya. ya, Nah, fa'ti di sini Ustadz ini kan amar ya Ustadz ya. ya, Fakti Amar. Ya, asal katanya atau akar katanya dari ta'ti. Ataya. Ataya Hmm, mudorenya ta'ti. ya, betul. Takti. Pada saat dia ya ta'ti gitu. Hmm, Pada saat dia menjadi amar, mm, kan ciri-ciri mudorenya dilepas semua ya Ustadz ya. ya, Khususnya di depan yang ta tak, tadi. tak, huruf mudharaahnya. Ah, ah. Lalu kan dengan memperhatikan huruf kedua akar kata pada kata yang bersangkutan, maka diberikanlah bantuan alif penolong ya Ustadz ya. Ya, Nah, berarti di situ ketemu dengan alif penolong berharakat ya, kasroh mm-mm, ya Ustadz ya. ya. Nah, Itu hamzah biasanya wasal ya Ustaz? Ah, Hamzah wasal ya? Mutawasol, ya, mutawasol. ya biasanya kalau ada alif penolong berharakat Iya, kasrah atau fathah, kalau dia fathah berharakat ketemu dengan alif alif ya, akar katanya yang sukun, berarti itu ah, biasanya menjadi fathah panjang. ya, Nah, kalau dia kasroh, biasanya itu berubah menjadi ya, menjadi ah, i. ya, Kenapa ini menjadi i? Gitu, Ustaz.
Iya, iya, iya. Ini kan jadinya iti. Oke, baik. Nah, jadi ada dua pilihan nih sebenarnya Pak ya. Ya, Ustaz. Oke, coba kalau saya tulis di sini terlihat nggak Pak? Ada tulisan nggak? Terlihat nggak? Ah, ya, Ustaz. Ya, kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya. Nah, saya tulis di sini aja. Asal katanya Kata ya. iya begini. Ya. Fi'il mudhari'nya ta'ti. Ya, yang ta'ti. Ya, Oke. Jadi fil amar taknya ini dibuang. ya. Jadinya i'ti. Iti, ya. I'ti. Kemudian karena huruf akhirnya adalah huruf Ya. ya, maka Ah, dia harus dibuang. disukunkan. Disukunkan. Dibuang Jadi karena bilang. huruf Ya. ilat. Ya. Jadinya Huruf ilat menjadi bilang. ti gitu. Ti nggak bisa dibaca sebenarnya. Ya. Maka dikasih hamzah wasol, ya kan? Ya. Ya. Jadinya i'ti atau ya ati ya. Ah. Bisa ati, bisa i'ti, ada dua pilihan nih Ya. sebenarnya. Ya. Nah, nah, ati ini boleh dibaca dua. Ya, Harakat. bisa kalau Ya. nggak ada harkat sebelumnya bisa dibaca Ya. ati. Ya. Jadi orang Arab itu Ati. Ya. kalau ada a itu dia kurang suka. Ya. Jadi bisa dirubah menjadi a Ati. panjang. Oke. Ati. Ah. Nah, bisa juga karena sebelumnya ada huruf berharkat, ada fa. Nah, hamzah wasolnya nggak dimunculkan langsung aja. Fa, ti. Bentar, Gitu. bentar. Dia. Jadi ada dua pilihan memang. Nah, hamzah itu termasuk huruf yang boleh diutak-atik. Ya. Ati itu badal ya, Ustaz? Ya, badal. Jadi mat madal ya. Mat badal ya. Nah, Kemudian asing. ati itu badal yang sebagai ganti karena ada dua hamzah yang digabung. Ya. Hamzah wasol, Benar. hamzah koto Ya. digabung jadi panjang di Ya. ati. Masyarakat panjangnya. Ya, Sama. jadi bisa dibaca ati. Mana? Bisa juga karena ada huruf berhakat sebelumnya, hamzah wasolnya dibuang saja. Tinggal hamzah kotoknya, maka bacanya fakti gitu. Ah. Begitu. Nah, di sini kebetulan yang dipakai adalah Pati. fakti ya. Ah. Fakti. Jadi hamzah wasolnya dibuang sehingga nggak dibadalin, nggak jadi alif gitu. Gitu. Nah, bukan faati, tapi fakti. Yang pilihan kedua tadi gitu, Pak. Berarti kapan dia menjadi iti? Kan nanti dia jadinya iti, Ustaz, tanpa fa. Andainya kita pisah sendiri-sendiri. Kita Ya, pisah sendiri-sendiri tanpa fa. ya, kalau sendiri Nah, ya. kita pisah sendiri, kita anggaplah ini takti kita buat Ya, sebagai amar. Anggaplah kita ini kata takti, katakanlah ada perintah. Jadikan takti ini menjadi amar. Jadi iti. Nah, menjadi itu i-nya kenapa jadi A. tetap jadi sukun? Bukankah kalau Karena ketemu huruf ketiganya kasroh ya. Ya, harusnya itu iti, bukan gitu? harusnya iti sama kayak idrib Nah, gitu kan. Idrib, ah, doroba ya dribu idrib. Ya. Kenapa enggak ya, iti? Nah, oke. Kalau di Fakti ini Pak, ini memang hamzah wasolnya kan nggak dimunculin. Jadi harkatnya itu ya, karena tergantung kepada huruf fa-nya saja, huruf sebelumnya, sebelum ya hamzah saja. nyambung maksudnya. Nah, Fakti gitu. Ah, Kalau nggak ada fa-nya dipisah sendiri, jadinya kok ati ya, bukan ikti gitu ya. ah. Hmm. Ikti. Ini jawabannya sebenarnya Maaf, begini, Pak. maaf Ustaz. Ah, Maksud saya seperti ini. Kalau kita ketemu dengan ah, ada dua huruf hamzah ya. yang berbarengan Mm-mm. atau berurutan, yang satunya kasroh, yang satunya sukun, Ya. biasanya berubah menjadi yang sukun itu berubah jadi ya. Iti gitu. Jadi seperti
Iman jadi iman. Iya, iya, iya. Gitu. Nah, biasanya kita ketemu dengan pola-pola if'alun gitu Ustaz ya. Oke, ya Kita betul ketemunya di betul. pola if'alun untuk masdar. Ya, Nah, kenapa ini kenapa oke, nggak jadi iti gitu loh? betul Kenapa betul. tetap iti gitu? Nah, Andainya takti kita bikin sendiri-sendiri tanpa ada fa. ya. Nah, Ya, sedikit ada perbedaan, Pak. Kalau ya Ustaz. iman itu dari kata amana, akar katanya Nah, a, ya. nah, Nah, ya. nah, i iman Nah, iman. ya, itu jadi amana yu'minu. Jadi Ya iman, benar. iman Nah, dari akar katanya iman aslinya, ya. bukan bukan iman tapi iman. Ya. Iman Nah, gitu. ya, ada hamzah yang diubah menjadi ya, ya Hmm, kan? nah, itu maksud saya. Nah, Nah, ini harus diingat, Pak. Kalau babnya itu af'ala, yuf'ilu, mhm. if'alan, Ya. khusus untuk wazan af'ala, yuf'ilu, if'alan itu, hamzah tambahannya adalah hamzah kotok namanya. Oh, Hamzah kotok itu bukan seperti hamzah wasol. Dia hamzah yang kokoh. Kalau hamzah wasol itu kalau ada huruf berharkat sebelumnya dia nggak punya harkat. Dia itu hanya punya harkat ketika huruf sebelumnya tidak punya harkat. hmm. Nah, jadi di sini ini iman ini ada dua hamzah kotok yang bertemu. Hamzah i satu, Hmm. ya yang berubah jadi ya. Oh, Ini hamzah satu. kotok. Jadi dia punya kekuatan. Maka Hmm. berubahlah hamzah kotok yang satunya menjadi ya. Oh. Sedangkan ikti ini, Mhm. ikti atau yakti, itu Mhm. yang di depan paling depan sekali itu dia Hamzah kotok. bukan hamzah kotok tapi hamzah wasol. Oh, Hamzah wasol Hamzah itu kotok. tidak punya kekuatan. Hamzah wasol. Ya. Hamzah wasol itu pada dasarnya dia nggak punya harkat. Mhm. Dia harkat itu ketika tidak bisa dibaca saja, harkat membantu saja. Hmm. Maka dia tidak Ya, punya kekuatan untuk untuk mengubah mengubah. hamzah kotok yang di depannya ini Mhm. menjadi ya. Hmm. Oh, iya, Ustaz. Itu. Syukur, Ustaz. Nah, Ya, 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 sedangkan ya. kalau hamzah kotok ketemu hamzah kotok, nah itu baru Hmm. kuat. Nah, ini Oh. hamzah wasol ini nggak dianggap kok berani mengubah orang eksis Ya, hamzah ya, ya, ya. wasol, Kasihan. Ngerti, hamzah ngerti. hamzah kotok di Ah, depannya gitu, nggak iya, iya, kuat dia iya. Pak, Iya, gitu. iya, iya. Ngerti, Ustaz. Ngerti, ngerti. Ya, Ya, syukur, makanya Ustaz. Syukur. makanya nggak jadi Ya. berubah jadi ya atau jadi apa Dia gitu. nggak bisa berubah jadi ya, tetap Ya, ikti, ya, iya, Ustaz. karena dia lemah. Hmm. Tapi kalau dia fathah sama-sama hamzah baru bisa jadi ati gitu. Oh, hati gitu ya. Iya, badal Ya, jadi badal. sama dengan akar kata awaya gitu, Ustaz ya. Allahu ya Ustaz. Ah, kalau Allahu itu satunya hamzah hamzah istifham, hamzah kotok juga, bukan Ya, hamzah Pak. wasol. Bertanya. Pertanyaan Allah, Ya. apakah Allah gitu. Ah, Ya, Allah. oke. Allahumma. Sama Ya. azakolain ya Ustaz. Az-Zakara ini ya ada di ya, yang kita bahas di surah An'am dulu ya. Az-Zakara ini Lain. al-Unsayain ya. Itu kan istighfar. Nah, itu istifham juga. Itu badal ya kalau dalam ilmu tajwid itu. Oke, begitu ya Pak Arfa. Makasih Ustaz, makasih. Ya, Syukur Ustaz. siap. Oh, Baik, dapat kita ilmu. lanjut ya. Ini Bapak Oke. Ibu, ada satu pertanyaan penting ini. Kenapa para pemuka Firaun ini mengatakan bahwa Nabi Musa ini adalah tukang sihir yang begitu berilmu, yang sangat berilmu tukang sihirnya. Kenapa mereka menuduh Nabi Musa seperti itu? Karena mukul orang langsung mati orangnya Ustaz. Enggak, ini kan bukan karena mati, orang mati. Itu kisah lama tuh, udah sekian tahun lamanya, udah Karena 10. banyak pengikutnya Ustaz. Jadi dia ngomong apa pengikutnya mau ngikut Nah, Ustaz. ini kan karena Nabi Musa ngeluarin tongkat jadi ular, berubah Jadi kan. ular. Terus ngeluarin tangan dari bajunya Tangan jadi bercahaya. bercahaya. Jadi apa Nah, gitu. masyarakat Firaun itu, Bapak Ibu, di situ banyak ahli sihir, tukang sihir. Termasuk para pemuka Firaun ini juga tukang sihir, ada tukang sihirnya. Jadi ketika mereka melihat Nabi Musa ini melakukan sesuatu yang terlihat ajaib atau terlihat
di luar kebiasaan. Kok tongkat bisa jadi ular? Kok tangannya bisa bercahaya? Nah, mereka langsung mengukur sesuatu itu dengan apa yang biasa mereka lihat. Apa yang mereka biasa lihat? Pertunjukan-pertunjukan sihir yang biasa mereka lihat. Oh, Musa ini pasti tukang sihir juga nih. Tapi tukang sihirnya hebat gitu. Friend ya. Nah, jadi pelajarannya apa Bapak Ibu? Manusia itu seringkali mengukur sesuatu dengan apa yang sering dia lihat. Lebih parahnya lagi, manusia itu sering mengukur sesuatu dengan eh, dirinya sendiri. Hmm. Mengukur sesuatu dengan dirinya sendiri. Bahkan orang lain dia lihat seperti dirinya. Misalkan nih, kalau dia lihat kebetulan ada dua orang keluar dari suatu tempat, laki-laki dan perempuan. Ya, ada orang yang berpikir, wah ini pasti dia habis berzina nih, berduaan. Gitu. Itu sebenarnya dia sedang mengungkap dirinya sendiri. Bahwa dia kalau seperti itu pasti habis berbuat sesuatu yang tidak baik. Gitu. Nah, lalu dia ukurlah orang lain sebagaimana dirinya itu. Itu. Mm-mm. Begitu kebiasaan manusia. Nah, orang pemuka Firaun ini sekarang juga memperlihatkan begitu. Karena dia biasanya melihat kalau ada hal-hal yang tidak biasa atau kejadian-kejadian yang ajaib yang biasa mereka lihat itu adalah sihir, maka ketika melihat Nabi Musa mempertunjukkan sesuatu yang luar biasa, mereka juga otomatis menganggap itu sihir gitu. Karena dia mengukur apa yang dia lihat dari Nabi Musa itu diukur dengan apa yang ada dari kebiasaan yang dia lihat. Nah, itu sesuatu yang tidak baik ya. Jangan kita terjebak dengan apa yang biasa kita lihat. Jangan terjebak dengan sesuatu yang biasa kita lihat. Mentang-mentang kita biasa bagaimana begitu. Lalu kita nilai orang lain juga seperti itu. Nggak boleh. Nggak baik seperti itu. Dan manusia banyak berdosa seperti itu. Kata Nabi dalam satu hadis itu dikatakan begini. Al-mu'minu mir'atun li akhihil mu'min. Seorang mukmin itu menjadi cermin bagi saudaranya yang mukmin lainnya. Maksudnya orang lain itu bisa menjadi cerminan diri kita. Maksudnya cerminan dari kita apa? Bagaimana kita menduga orang lain, sebenarnya kita sedang membaca diri kita dari orang itu. Misalnya kita melihat orang lain, kita punya sesuatu kelebihan misalkan. Lalu kita lihat teman kita kayak cuek-cuek sama kita. Cuek-cuek saja, nggak peduli sama kita misalkan. Terus kita nilai, ini si teman ini pasti dia sedang iri nih sama saya. Kata kita, kita menilai seperti itu. Nah, kalau kita menilai seperti itu, sebenarnya Bapak Ibu, kita sedang menilai diri kita sendiri. Artinya kalau kita di posisi teman kita itu, kita pasti iri gitu. Lalu penilaian kita itu kita sematkan kepada teman kita. Jadi kita tuh sedang membaca diri kita dari orang lain. Nah, gitu Bapak Ibu. Dan manusia sering seperti itu. Sering manusia itu menilai orang lain sesuai dengan dirinya. Nah, itu nggak baik. Oke. Ada banyak contoh dalam kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Ketika kita ketemu orang, dia diam saja. Waktu bilang dia sombong banget. Sebenarnya kita sedang membaca diri kita yang sombong. Kita kalau diam begitu, berarti kita sombong. Lalu kita lihat orang yang begitu, lalu kita nilai orang seperti kita bilang sombong. Sebenarnya kita sedang membaca diri kita. Maka hati-hati Bapak Ibu. Apa yang kita ungkapkan atau yang kita nilai kepada orang lain setelah kita melihat orang, memperhatikan orang atau mendengar orang, lalu kita memberikan penilaian. Itu kita secara tidak langsung sedang menilai, mengungkapkan diri kita yang sebenarnya begitu. Nah, maka hati-hati. Oke. Baik, lanjut. Ya. Yuridu ayyukhrijakum min ardikum famada ta'murun. Lanjut apa diartikan dulu, Ustaz? Artikan dulu.
yuridu yang hendak Ya, ayyukhrijakum mengusir kamu ya. min ardikum dari negerimu. Famada ta'murun. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu? Ya. Mazza ta'murun. Oke. Nah, para pemuka Firaun ini setelah menyatakan bahwa Nabi Musa ini pasti tukang sihir nih katanya. Yuridu, dia pasti pengen ayukhrijakum untuk mengusir kalian. Untuk yukhrijakum mengusir kalian min ardikum dari tanah atau dari bumi kampung halaman kalian, dari negeri kalian. Gitu. Jadi punya feeling negatif ya suuzon ini para pemuka ini bahwa Musa ini bertujuan untuk berencana untuk mengusir Firaun dengan segala bala tentaranya dari negeri mereka. Famaza ta'murun. Lalu Firaunnya menanggapi apa apakah pendapat kalian gitu. Apa saran kalian? Nah, ini Bapak Ibu, kita tahu ya Firaun itu seorang raja yang berkuasa, sukses dalam berkuasa. Sukses dalam berkuasa tapi menyimpang gitu. Nah, kesuksesannya itu terlihat dari kehebatan dia dalam bermusyawarah. Ketika para pengikutnya memberikan pendapat, Firaun merespon itu, dibilang lalu apa? Kita harus gimana gitu. Jadi kepemimpinan Firaun itu dari satu sisi cara dia melanggengkan kekuasaannya itu punya ilmu, punya kehebatan. Mulai dari awal ya, Firaun itu menyatakan kepada Nabi Musa, in kunta ji'ta bi ayatin, kalau kamu datang dengan suatu bukti, fa'ti biha, datangkan, lihatkan. Artinya dia bisa menerima orang dan bisa berdialog dengan orang yang datang kepada dia. Terus dia juga bisa berdialog dengan baik dengan para pengikutnya, para pembesarnya, para pelayannya. Dia bisa membuat para pelayan itu bebas berpendapat dan dia menyediakan ruang untuk berpendapat. Ini ciri-ciri kepemimpinan yang ada pada Firaun sehingga kepemimpinannya itu bisa kita anggap sukses dalam artian dia bisa berkuasa dengan hebat di Mesir itu. Ada ilmunya. Jadi dia tidak, meskipun Firaun itu penguasa yang bejat yang kita tahu, tapi dalam manajerial kerajaannya ada ininya juga, ada kelebihan, ada kehebatannya juga. Gitu. Oke. Nah, lalu apa apa jawaban mereka? Lanjut. Qalu arjih wa akhahu wa arsil fil madaini khasirin. Qalu, mereka menjawab, arjih wa akhahu, tahanlah dia dan saudaranya, wa arsil fil madain, dan utuslah ke kota-kota hasirin beberapa orang untuk mengumpulkan. Oke. Oke, Lanjut. kata kan tadi Firaun sebagai pemimpin yang hebat, dia memberikan kesempatan orang lain berpendapat. Qalu, mereka para pemuka Firaun itu menjawab. Qalu arjih. Arjih itu la ta'jal, artinya jangan buru-buru, tahan. Tahanlah olehmu. Wa akhahu, begitu juga saudaranya. Saudaranya yaitu Harun. Nah, tahanlah dia dan saudaranya Harun. Wa arsil, dan utuslah olehmu wahai Firaun fil ini di kota-kota hasyirin, orang-orang yang berkumpul. Maksudnya eh, buat sesuatu di mana orang-orang berkumpul, terus semacam dibuat pertunjukan begitu, tahan Musa dan saudaranya. Oke, terus Langsung. ya langsung.
Ya'tuka bikulli sahirin alim. Ya'tuka, agar mereka membawa kepadamu Heeh. bikulli sahirin alim. Mm-mm. Semua penyihir yang pandai. Ya, Oke, Ustaz. lanjut. Wajah as-saharatu Fir'aun qalu inna lana la ajran in kunna nahnul ghalibin. Wajah as-sahar dan para penyihir datang Ya, Fir'aun kepada Firaun. kepada Fir'aun. Qalu, mereka berkata, inna lana la ajran. Apakah apakah sungguh apa kami akan mendapat imbalan Mm-mm. kunna nahnul ghalibin jika kami menang. Oke. Nah, jadi tadi para pemuka Firaun itu memberikan saran supaya ditahan Musa dan saudaranya, kumpulin orang-orang di kota, lalu orang-orang datang kepadamu, wahai Firaun, katanya dengan tukang sihir yang hebat. Maksudnya datang tukang sihir dari masing-masing eh itu kelompok, ada tukang sihir yang hebat yang datang gitu untuk menandingi Musa. Terus kenyataannya wajah as-saharatu, dan telah datang saharatu itu artinya para tukang sihir. Ini jamak ya Bapak Ibu. Para tukang sihir sudah datang kepada Fir'aun. Banyak berarti tukang sihirnya. Terus mereka berkata, minta kepastian kepada Fir'aun. Inna lana la ajron. Sesungguhnya bagi kami adalah sungguh punya imbalan ingkuna jika kami ini nahnul ghalibin, kami menjadi orang-orang yang menang. Kata mereka, para tukang sihir ini, kalau kami menang mengalahkan Nabi Musa, mengalahkan Musa begitu. Dan dia berbicaranya tidak pakai kalau lagi ya Bapak Ibu. Kenapa tidak pakai kalau? Karena mereka sudah begitu optimis bahwa mereka akan menang, akan bisa mengalahkan Musa. Terus mereka bilang, kami dapat upah, dapat imbalan dari kemenangan kami itu. Itu kata mereka kepada Firaun. Terus apa jawaban Firaun ketika para tukang sihir itu berucap demikian? Lanjut, kata Firaun. Qala Ya. qala na'am wa innakum lamina muqarrabin. Mm. Fir'aun menjawab, na'am, ya, wa innakum lamina muqarrabin. Dan sungguh kamu Kalian. dan sungguh kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat denganku. Didekatkan ya. Oke. Kalian. Ya. Qala, lalu Firaun menjawab setelah tukang sihir itu bilang, kami pasti dapat imbalan gitu. Kata Firaun, iya, naam, betul. Kalian pasti dapat imbalan. Apa tuh imbalannya? Ya dapat imbalan. Terus di samping imbalan itu apa? Wa innakum, kata Firaun, dan sesungguhnya kalian itu, wahai para tukang sihir, sungguh termasuk dari antara orang-orang yang didekatkan. Kalian menang mengalahkan Musa, kalian ini jadi dekat sama saya, sama penguasa, dekat dengan kekuasaan. Maksudnya dikasih jabatan komisaris, dikasih jabatan wakil menteri atau apa gitu. Bahasa. Kalau kita analogikan untuk zaman sekarang begitu ya. Ya kalau kamu dengan koalisi kita ini bisa mengalahkan mengalahkan Musa, kamu pasti dapat imbalan, pasti dapat proyek atau pasti dapat posisi begitu. Ya polanya sama ya Bapak Ibu, zaman dulu sama zaman sekarang. Kalau dia kerja sama ya imbalannya dapat kedudukan gitu. Itu. Nah, itu pula cara Firaun, salah satu teori Firaun dalam menarik
simpatik orang-orang pintar atau orang-orang hebat di masa dia. Karena di masa Firaun itu adalah keahlian orang adalah keahlian sihir. Nah, Firaun ini pandai dalam menarik hati tukang-tukang sihir itu. Firaun sendiri berarti kalau dilihat dari sini ya, Firaun ini terlihatnya tidak pandai dalam sihir, ya. Tapi dia pandai dalam memainkan peran dia untuk mengambil hati para tukang sihir itu. Firaun itu sebagai pemimpin dia kayaknya hebat banget, piawai banget dalam mengambil hati. Salah satu cara dia mengambil hati para orang-orang hebat tukang sihir di sana adalah dengan menjanjikan dia akan didekatkan. Wah, tukang sihir itu jadi senang dong. Wah, mantap nih. Kita jadi dekat dengan istana, kata mereka. Terus, apa yang mereka lakukan? 115. Ya. Lanjut Ustaz. Lanjut. Qalu ya Musa imma an tulkiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Qalu mereka berkata, ya Musa imma an tulki. Wahai Musa, apakah engkau yang akan melemparkan? Wa Ya. imma ataukah annakuna ataukah kami nahnul mulkin ataukah kami yang melemparkan. Ya. Lanjut Ustaz. Ya. Nah, lanjut satu lagi dulu. Qala alqu falamma alqaw saharu ayunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin azim. Qala Musa berkata, Ya. Alku, lemparkanlah, Al-Qaw. lemparkanlah. ya. Ya, apa ini? Maka, Lemparkanlah lebih dahulu. ya. Falamma alqaw, maka setelah mereka melemparkan sahoru ayun, maka menyihir mata orang banyak, pastarhabu, dan menjadikan orang banyak itu takut. Ya. Waja'u bisihrun adim, karena mereka memperlihatkan sihir yang benar-benar menakjubkan. Ya, Jadi, Ustaz. ya syukuran Bu Sri. Jadi ketika bukan Nabi, ketika tukang sihir itu semangat ya, dijanjikan dapat Ustaz. proyek, dapat kedudukan oleh Firaun, wah, senang mereka. Pandai banget Firaun ini ngambil hati orang ya. Terus qalu, para tukang sihir ini bilang, wahai Musa, imma antulqiya wa imma an nakuna nahnul mulkin. Wahai Musa, kata tukang sihir, gimana kamu yang memulai duluan, menjatuhkan duluan, wa imma atau kami dulu yang menjatuhkan. Maksudnya apa yang dijatuhkan ini? Jadi tukang sihir ini Bapak Ibu dia bawa tali-tali. Tali-tali ini dia jatuhkan, kemudian menjadi seperti ular begitu. Wah, dia tukang sihir kan? Jadi takut orang-orang melihat. Terus Nabi Musa jawab apa? Mereka nawarin ya tukang sihir ini. Kami dulu nih yang jatuhin atau kalian kamu? Wahai Musa, kata Musa, qala. Nabi Musa bilang, alku, jatuhkanlah tali-tali kalian itu. Mulailah oleh kalian. Kalian dulu yang mulai gitu. Falamma alqau, maka ketika mereka menjatuhkan tali-tali mereka itu, yang dijadikan alat sihir itu, saharu. Mereka mensihir, mengubah ayunan nas. Ayun itu jamak dari ain, pandangan-pandangan manusia. Mereka membuat pandangan-pandang manusia menjadi berubah, tersihir, wastarhabuhum, dan mereka para tukang sihir itu membuat
manusia banyak itu menjadi ketakutan. Takut melihat ular yang begitu banyak. Waja'u, dan mereka para tukang sihir ini datang dengan membawa sihir yang begitu menakjubkan, yang begitu agung. Jadi sihirnya tukang sihir Firaun ini benar-benar hebat ya Bapak Ibu. Bukan Ya. ecek-ecek ini. Bukan pesulap Hmm. merah ini. Bukan ecek-ecek. Ya. Terus apa berikutnya? Menarik nih ceritanya. Wa auhayna ila Musa an alqi asok fa idza hiya talqafu ma yafikun. Wa auhayna, dan Ya, kami wahyukan ya. ila Musa, kepada Mm-mm. Musa, Ya. an alqi asok, lemparkanlah Mm-mm. tongkatmu. Fa idza hiya, maka tiba-tiba ia talqafu, menelan Mm-mm. habis, mas yafikun, segala kepatuhan mereka. Skala Ya, Ustaz. Segala apa? apa tadi? Kepalsuan mereka. Oh iya ya. Oke. Hmm. Nah, lanjut. Lanjut Bu, sedikit lagi nih, tanggung. Bahwa qa'al haqqu wa batala ma kanu ya'malun. Bahwa qa'a, maka Terjadilah. terbuktikah al haqqu, dengan benar, wa batala, Mm-mm. dan jadi sia-sia, makanu ya'malun, segala yang mereka kerjakan Oke. jadi sia-sia. Ya Satu, Ustaz. dua lagi Bu, tanggung Bu. Pagulibu hunalika pangkolabu sogirin Hmm. wa ulkiyas saharatu sajidin. Ya. Pagulibu, maka mereka dikalahkan Mm-mm. hunalika pankolabu, ya, di tempat Ya. dikalahkan di tempat itu, Musa, Ya. atau pankolabu Sabola. sogirin, dan jadilah mereka orang-orang yang hina. Mm-mm. Wa ulkiya sakharu, wa ulkiya sakharo, Mm-mm. dan para penyihir itu serta mereka menjatuhkan diri Mm-mm. sajidin, dengan bersujud. Baik, ini Bapak Ibu, syukron ya Bu Sri. Nah, Ya, ini Ustaz. setelah tukang tukang sihir Firaun itu menjatuhkan tali-tali mereka dan berhasil menyihir pandangan manusia sehingga manusia takut, sangat merasa takjub dengan sihir yang mereka tampilkan. Nabi Musa itu sebenarnya tidak tahu apa yang harus beliau lakukan. Beliau tidak punya apa ya, nggak punya maksud bahwa tongkatnya bisa akan menjadi ular, enggak. Nabi Musa itu benar-benar pasrah kepada Allah ya Bapak Ibu, bahwa apa yang diperintahkan oleh Allah. Nah, jadi Nabi Musa diam saja dulu sampai Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu wa auhayna ila Musa, kepada Musa. Kalau bahasa kitanya diberikan ilham. Wahyu ini bisa artinya ilham. Artinya masuklah ke hati Nabi Musa penjelasan dari Allah, perintah dari Allah. Apa itu? An alqi asaka. Jatuhkan juga tongkatmu hai Musa, kata Allah. Nah, setelah Allah memberikan perintah lewat wahyu, lewat ilham kepada Nabi Musa, barulah setelah itu Nabi Musa menjatuhkan tongkatnya. Jadi mukjizat itu Bapak Ibu bukan berarti sesuatu yang bisa dibuat berulang-ulang dengan sengaja, enggak. Nabi Musa itu enggak mikir tongkatnya itu bisa atau bisa ini atau itu enggak. Jadi Nabi Musa itu sudah dibersihkan keyakinannya oleh Allah seperti yang saya ceritakan di awal tadi.
Sehingga Nabi Musa itu tidak lagi punya pikiran bahwa tongkatnya ini punya kemampuan apa-apa. Nggak ada lagi. Beliau nggak punya pikiran tongkatnya itu punya kemampuan apa-apa. Beliau hanya tahu apa yang diperintahkan oleh Allah, berarti itu yang harus diikutin gitu. Nah, ketika Allah perintahkan untuk menjatuhkan tongkatnya, Nabi Musa jatuhkan, tiba-tiba tongkat itu menelan menjadi ular kan, dan menelan apa yang dipalsukan oleh tukang sihir. Tukang sihir itu kan sudah mengubah pandangan manusia banyak tuh. Nah, ketika tongkat Nabi Musa dijatuhkan, berubah menjadi ular besar, dimakan semua tali-tali tukang sihir itu. Fawaqa'al haqqu, maka terjadilah kebenaran, wa batala, dan telah batal apa yang dulu mereka lakukan, apa yang sudah mereka lakukan, yaitu yang dilakukan oleh tukang sihir. Fagulibu, lalu mereka dikalahkan, otomatis mereka kalah. Sihir mereka itu cuma sihir, Nabi Musa itu bukan sihir. Hunalika, mereka dikalahkan ketika itu, wangqalabu, dan mereka terbalik sogirin menjadi orang-orang yang hina. Namanya kalah ya, tukang sihir yang biasa dianggap orang hebat di situ, sekarang kalah ya mereka terhina. Tapi uniknya wa ulqiya, dan dijatuhkan as-saharatu, tukang sihir itu sajidin, dalam keadaan sujud. Artinya tukang sihir ini Bapak Ibu, dia tahu karena dia ahli sihir, dia tahu betul bahwa apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa ini bukan sihir. Nah, karena mereka punya ilmu tentang sihir, mereka ngerti, wah ini yang ditunjukkan oleh Musa ini bukan sihir ini. Maka karena mereka tahu, mereka ngakuin kalau ini Musa ini adalah orang benar, maka mereka sujud begitu, menundukkan diri. Sedangkan Firaun, dia bukan ahli sihir, sehingga dia tidak bisa membedakan apa yang dibawa oleh Nabi Musa dengan apa yang dilakukan oleh para tukang sihir. Nggak ngerti dia. Nah, ini Bapak Ibu pentingnya kita punya ilmu dalam suatu bidang. Kalau kita punya ilmu dalam suatu bidang, kita ngerti mana yang asli, yang ori, mana yang cuma tipu-tipuan. Nah, tukang sihir ini dia punya ilmu di bidang sihir. Sehingga dia tahu mana yang tipuan, mana yang asli. Tahu, bisa dia melihat kebenaran dengan ilmunya itu. Itulah kelebihan kalau kita punya ilmu. Ya, Bapak Ibu kalau punya ilmu dalam satu bidang, ngerti mana yang imitasi, mana yang asli gitu. Kalau ilmunya terkait dengan barang-barang imitasi dan asli. Nah, begitu juga lah tukang sihir. Jadi kita bisa menemukan sebuah kebenaran dari pengetahuan, keahlian yang kita miliki. Itulah yang dipunya oleh tukang sihir. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Nanya Ustadz boleh? Ya, ya Pak. Saya masih penasaran dengan Hmm. Hamzah Wasol dan Hamzah Koto Ustadz. Ya, Saya masih nanya satu pertanyaan aja Ustadz. ya, Tadi kan Hamzah Koto itu terhadap Hamzah Koto bisa ya. merubah Hamzah Koto yang sukun. Hmm. Ya, Ustadz, ya. Apabila Ya. Hamzah Koto Hamzah kemudian wasol tidak punya kemampuan mengubah Hamzah khoto. Hamzah Koto. Oke. Hmm. Sekarang dibalik. Apakah Hamzah Koto bisa mempengaruhi Hamzah Wasol? Nah, Hamzah wasol itu Pak, dia letaknya biasanya di depan ya, setahu saya. Ya. Oh, selalu di depan. Iya, Oh, jadi tidak ada Hamzah setelahnya. iya, Sebelumnya. iya, Tidak ada Hamzah sebelumnya. iya. Oh iya, Nah, iya, iya, Ustaz. Ya, mungkin Ustaz. ada tapi di kata yang lain gitu. Ah, ah. Hmm. Tapi kaidahnya bisa nggak dia mempengaruhi Hamzah Wasol? Hamzah khoto. Hamzah Koto Ham- mempengaruhi Hamzah Wasol. Kalau Hamzah khoto udah Berubah jelas, menjadi Hamzah khoto itu asli. Kebalik ke Bapak bisa tadi. balik sekarang. Bisa Hamzah nggak was. Hamzah Koto mempengaruhi Hamzah Wasol? Hamzah khoto itu Hamzah yang kuat Pak. Dia punya harkat yang pasti. Dia tidak, Ya, ya otomatis dia bisa mempengaruhi karena dia punya kekuatan ah, harkat. oke. Nah, Kan perubahan dari Hamzah Koto kedua yang Hamzah yang sukun itu bisa menjadi alif panjang, bisa menjadi ya, dan nah, bisa menjadi biasanya waw. yang itu antara dua Hamzah sih. Ya,
Misalkan A mana jadi A mana gitu. Ya benar Ustaz. Nah, Iman, iman menjadi iman. ya, Oh, berarti penderekannya bisa Ustaz ya? itu sama-sama hamzah kotok ya itu Pak ya. Ya, maksud saya hamzah kotok mempengaruhi hamzah wasol Ustaz. Sedangkan ya hamzah kotok saja bisa mempengaruhi hamzah kotok yang lain, apalagi kalau hamzah wasol. Tapi Ya, Ustaz. persoalannya adalah ada nggak ya? Karena hamzah wasol itu Nah, letaknya di depan gitu. ya, ada nggak seperti itu? Ya, Tapi pada dasarnya logikanya berbicara Ustaz ya. ya mungkin sangat mungkin. Ya Ustaz. Terima kasih Ustaz, syukur. Ya, baik. Baik Bapak Ibu, kita cukupkan ya sampai di sini. Kita sudah membahas kisah Nabi Musa, ya bagaimana beliau berhadapan dengan Firaun, kemudian berhadapan dengan tukang sihir. Karena tukang sihir ini punya ilmu, dia bisa membaca mana sihir yang benar, mana yang bukan sihir gitu ya. Nah, sehingga mereka bisa menilai apa yang dilakukan oleh Nabi Musa ini sebuah kenyataan, sebuah sesuatu yang asli, bukan sihir gitu. Baik, insya Allah kita lanjut pada hari Jumat berikut lanjutan dari kisah ini. Bagaimana kisah berikutnya ya. Baik, kita Oke, cukupkan sampai di sini ya insyaallah. Bapak Ibu. Semoga apa yang kita Baik. baca dan kita tadaburi pagi ini menjadi ilmu yang bermanfaat dan diberikan keberkahan Amin. Amin. Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih banyak. Mohon Amin. maaf Bapak Ibu atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi Subhanakallahumma warahmatullahi wa bihamdika wabarakatuh. asyhadu an la ilaha illa Terima anta kasih.